بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الأول تعريف التفسير بالمأثور. ما تعريف التفسير بالمأثور؟ فقال الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى هو تفسير القرآن بالروايات. تفسير القرآن بالروايات. إذن التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالروايات، والتفسير بالرأي هو التفسir بالdirayat wal ijtihad. Nah, ini perbedaan antara dua jenis tafsir ya, tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'i. Intinya tafsir bil ma'thur itu adalah yang dia berdasarkan asar. Wal asar huwa riwayah. Ya, al asar huwa al-athar huwa ma tabaqqa min asy-syai', ya. Al-athar ma tabaqqa min asy-syai' allati wasala ilaina bil riwayat, ya, bin naql. Jadi maka tafsir bil ma'thur ini bisa disebut dengan tafsir bil riwayat, bisa juga disebut dengan tafsir bin naql, ya. Intinya yang menggunakan riwayat yang sampai kepada mufassir tertentu. Qala Syekh Muhammad Husain Al-Zahabi yashmalu tafsir al-ma'thur ma ja'a fil Qur'an nafsihi min al-bayani wa tafsir li ba'di ayatihi. Nah, jadi tafsir bil ma'thur itu ya cakupannya ada tiga. Ya, cakupannya ada tiga atau ada empat malah ya. Yang pertama adalah tafsirul Qur'an bil Qur'an. Ya, tafsir Qur'an bil Qur'an. Di anna fil Qur'an ayat, ya, ayat mujmalah wa ayat mufassalah. Ya, di anna fil Qur'an ayat mujmalah wa ayat mufassalah. Fatufassilu al-ayat al-mufassalah, ya, ma ajmalat al-ayah al-ukhra. Nah, itu namanya tafsir bil ma'thur. Au hunaka tafsirul umum, au hunaka takyidul mutlaq, ya, au hunaka tawdihul mushkil. Nah, itu masuk dalam tafsir bil ma'thur jenis pertama, yaitu tafsir Quran bil Quran. Nah, misalnya fawailul lil musallin, ya, man haula alladzina hum an salatihim sahun, ya, wal 'asr innal insana lafi khusrin, ya, illa alladzina amanu. Ada istitsna kadzalika huwa tafsir Quran bil Quran. Ya, sawa'un kanatil ayah ja'at ba'dal ayah qablaha au rubbama maka takunul ayat mutaba'idah. Ya, jadi tafsir ma'thur itu intinya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran untuk jenis yang pertama, bisa saja ayatnya bersambung, bisa juga ayatnya terpisah. Ya, misalnya yang terpisah, Allah berfirman, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', ya. Wanita yang ditalak itu iddahnya sebanyak 3 kali quru'. Nah, ini ayat yang bersifat umum terkait dengan wanita yang mutallaq, ya. Tetapi dalam ayat yang lain dikatakan wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhna hamlahun. Adapun istri yang ditalak dalam kondisi hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Nah, jadi keumuman ayat pertama dikhususkan oleh ayat yang kedua dan posisinya berjauhan. Yang pertama dalam soal Baqarah, yang kedua dalam surat At-Talaq misalnya. Nah, jadi ini termasuk tafsir Quran bil Quran. Wa kadzalika ma nukila 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua adalah tafsir Al-Qur'an yang didasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, qaulan wa fi'lan, ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan, Nabi SAW menafsirkan dengan perbuatan. Nah, itu termasuk tafsir bil ma'thur, ya. Allah berfirman wa aqimus shalah, lalu kemudian Nabi bersabda shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi perintah salat ditafsirkan dengan tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu termasuk tafsir Quran bil ma'thur, ya. Wal asar al maksud at-tani huna sunnatun nabi au ma nuqila 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalis wa ma nuqila 'anis sahabat ridwanullah alaihim. Ya, atau apa yang dinukil dari para sahabat. Nah, jadi apa yang kita dapatkan dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an yang merupakan perkataan sahabat itu pun termasuk tafsir bil ma'thur. Ya, wa manukila 'anit tabi'in. Dan yang terakhir adalah apa yang diriwayatkan dari kalangan tabi'in. Nah, jadi ada 4, ya, sumber tafsir bil ma'thur. Al-Qur'anu nafsuh, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, was sahabat ridwanullah alaihim, wat tabi'una lahum bi ihsan. Min kulli ma huwa bayanun wa tawdih li muradillahi ta'ala min nususi kitabihil karim. Ya, intinya semuanya yang datang dari Al-Qur'an itu sendiri atau Rasulullah atau sahabat dan tabi'in, ya, sebagai penjelas dari kandungan Al-Quran. Nah, itu semua 4 hal ini namanya disebut dengan at-tafsir bil ma'thur.
Nah, hunaka ta'liq ya min Syekh Az-Zahabi. Wa innama adrajna fi tafsir al-ma'thur ma ruwiya 'anit tabi'in. Ya. Nah, di sini rata-rata para muhakkik, para peneliti ya mengatakan bahwa kalau Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah Nabi, Al-Qur'an ditafsirkan oleh sahabat, itu umumnya mereka berpendapat bisa dikategorikan tafsir bil ma'thur. Tapi bagaimana dengan Al-Qur'an yang ditafsir oleh tabi'in? Karena bisa jadi tabi'in menafsirkannya berdasarkan ijtihad. Ya, tabi'in menafsirkannya berdasarkan ra'i. Apakah itu tidak dikategorikan tafsir bil ma'thur? Nah, disinilah khilaf di kalangan para ulama. Ya, maka Syekh Az-Zahabi mengatakan, wa innama adrajna fit tafsiril ma'thur ma ruwiya 'anit tabi'in. Kami masukkan tafsir dari kalangan tabi'in sebagai tafsir bil ma'thur, wa in kana fihi khilaf, hal huwa min qabilil ma'thur aw min qabilir ra'yi. Nah, di mana memang tidak diingkari ada khilafiyah di antara para ulama terkait dengan status tafsir bil ma'thur, apakah tafsir termasuk tafsir bil ma'thur atau dia tafsir tabi'in, apakah dia tafsir bil ma'thur atau dia tafsir bil ra'yi. Nah, tetapi beliau lebih cenderung ya tajawuzan menjadikannya bagian dari tafsir bil ma'thur. Limadza? Li'annana wajadna kutubat tafsiril ma'thur ka tafsir Ibnu Jarir wa ghairihi lam taqtasir ala zikri ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ruwiya 'an ashabihi bal nammat ila zalika ma nukila 'anil tabi'ina fi tafsir. Nah, karena rupanya kitab-kitab tafsir bil ma'thur yang masyhur ya, kitab tafsir bil ma'thur yang memang terkenal sebagai sumber tafsir bil ma'thur, tafsir Ibnu Tabari, ya, Jami'ul Bayan, tafsir Ayil Quran, atau bisa tafsir yang lain seperti tafsir Ad-Durrul Mansur li Imam Suyuti ya, atau tafsir Al-Qur'anil Azim lil Imam Abdul Fida Ibn Katsir. Nah, itu tafsir-tafsir bil ma'thur yang masyhur ini rupanya tidak hanya membatasi riwayat itu datang dari sahabat saja dan dari Al-Qur'an, Nabi dan sahabat saja, tapi juga dari riwayat para tabi'in. Makanya ini yang menjadi alasan ya kenapa kemudian marhalatut tafsir itu juga dibuat oleh Syekh Az-Zahabi pada masa tabi'in. Di samping pada masa itu juga madrasah tafsir sudah mulai muncul gitu ya. Nah, jadi ini mengisyaratkan bahwa tafsir pada madrasah pertama, madrasah kedua, pada marhala pertama, pada marhala kedua itu menunjukkan sebagai bagian dari tafsir bil ma'thur. Nah, pada marhala yang ketiga inilah ya akan baru muncul nanti tafsir bil ra'i. Nah, jadi ini alasannya kenapa pendapat tabi'in termasuk tafsir bil ma'thur ya, li'anna riwayatihim ya wa manukila minhum min tafasiril Quran mawjudah fi tafasir masyhurah bil ma'thur ya, ke tafsir Ibnu Tabari. Baik. Nah, jadi intinya tafsir bil ma'thur atau tafsir bil riwayat itu definisi dari tafsir bil ma'thur yang sumbernya 4 hal tadi ya. Dari Allah maksudnya dari Al-Qur'an, kemudian dari Rasulullah, dari sahabat dan tabi'in. Baik. هذا تعريف التفسير بالمأثور ثم مراحل تدرجه قال الشيخ محمد حسين الذهبي تدرج التفسير المأثور في دوريه دور الرواية ودور التدوين. Jadi tafsir bil ma'thur ini ya, beliau menyimpulkan ada 2 fase ya kemunculan dan perkembangannya. Pertama adalah fase periwayatan dan yang kedua fase pengkodifikasian. Jadi fase masih dalam bentuk riwayat dan kedua fase yang sudah mulai riwayat tersebut ditulis dalam kitab-kitab tafsir. Qala ya fi daurir riwayah amma fi daurir riwayah fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma ashkala alaihim min ma'anil Qur'an. Fa kana hadzal qadar min at-tafsir yatanawuluhu as-sahaba bir riwayati ba'dhum li ba'din wa liman jaa'a ba'dahum min at-tabi'in. Jadi ini fase riwayat ya atau fase kemunculan tafsir bil ma'thur dimulai dari zaman Rasulullah jelas. Ketika para sahabat yang mendapatkan tafsir Al-Qur'an melalui riwayat yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka saling menyampaikan riwayat itu kepada sesama mereka dan generasi setelah mereka ya. Tsumma wujida min as-sahaba man takallama fi tafsir Al-Qur'an bima thabata ladaihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau bimahdi ra'yihi wa ijtihadi. Nah, lalu pada masa sahabat ya kita menemukan juga riwayat-riwayat ya terkait dengan tafsir mereka. Apakah riwayat dari tafsir mereka itu disandarkan kepada Rasul
atau misalnya murni dari ijtihad mereka. Ya wa kana dzalika ala qillatin yarji'u sabab fiha ila raw'ah ad-diniyah allati kana li hadzal 'am. Hanya saja produk tafsir sahabat memang tidak terlalu banyak karena memang kebutuhan mereka terhadap penjelasan Al-Qur'an yang lebih detail saat itu tidak muncul ya, karena kehidupan mereka yang sederhana, kemudian juga pemahaman yang mereka sudah cukup kuasai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mustawal aqli rafi li ahlihi. Di samping memang pemahaman mereka yang sangat bagus terhadap Al-Quran membuat tidak banyak sahabat menjelaskannya kepada sesama mereka. Karena mereka yang lain tidak terlalu membutuhkan juga semua tafsir karena sudah dipahami dengan baik. Ya. Nah, maka produk tafsir yang datang dari mereka berdasarkan riwayat ini tidak terlalu banyak. Ya. Wa tahaddat hajat hayatin ilmi al-amaliyah. Dan juga karena kebutuhan mereka terhadap tafsir dalam kehidupan mereka ini belum terlalu banyak muncul masalah baru. Tsumma syu'uruhum ma'a hadza bi anna tafsir syahada 'ala Allah bi annahu 'aniya bil lafzi kaza ma hadza bi anna tafsir syahada 'ala Allah bi annahu 'aniya bil lafzi kaza. Nah, jadi juga alasan lainnya di masa sahabat kenapa tafsir itu tidak terlalu banyak ya, karena mereka menganggap bahwa tafsir itu artinya seseorang berbicara atas nama Allah. Dan dalam hal ini mereka adalah orang yang berhati-hati untuk tidak bermudah-mudahan ya menjelaskan Al-Quran dan kemudian mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi sebab para sahabat produk tafsirnya ini tidak terlalu banyak. Summa wujida minat tabi'in man tasadda lit-tafsir. Nah, lalu kemudian ditemukan juga dari kalangan tabi'in yang mereka menafsirkan Al-Quran. Artinya ada riwayat yang kita temukan dari tafsir mereka. Ya. Faruya atau farawa ma tajamma'a ladaihi min dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an sahabah. Ya, lalu mereka kemudian mengumpulkan berbagai macam tafsir yang mereka lakukan dan juga apa yang mereka dapat dari sahabat. Wa zada 'ala dzalika min al-qauli bir-ra'yi wal ijtihad. Nah, lebih dari itu mereka juga menambah tafsir dengan proses ijtihad mereka. Artinya di samping tafsir bima'tsur yang mereka terima dari Rasulullah, dari para sahabat gitu ya, mereka juga kemudian berijtihad ya dalam menafsirkan Al-Quran, khususnya dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi tentunya. Bimiqdar ma zada minal umud alladzi kana yatazayadu kullama ba'udan nas an asir Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah. Yaitu juga bertambahnya tafsir ini sejalan dengan bertambahnya kesulitan memahami Al-Quran dari generasi yang semakin jauh dari Rasulullah dan para sahabat. Tsumma ja'at at-tabaqah allati tala at-tabi'in. Warawat anhum ma qalu wa zadu 'alaihi bimiqdari ma zada min gumud wa hakadha dhalla at-tafsir yatadakhkham tabaqah ba'da tabaqah wa turwa at-tabaqah at-taliyah ma kana 'inda at-tabaqat allati sabaqatha. Dan terus ya proses periwayatan tafsir ini berlanjut antara tabi'in, generasi atba'ut tabi'in sampai pada fase pengkodifikasian. Dan tentunya semakin jauh dari masa Rasulullah dan para sahabat, maka semakin banyak pula produk-produk tafsir yang muncul di kalangan umat Islam saat itu. Nah, ini adalah daurur riwayah yang wujudnya baru periwayatan antar syafahi ya, antar lisan antara generasi sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, baru kemudian muncul daurut tadwin ya, fase kodifikasi. Jadi ya akhwat, bisa kita katakan ya dari 5 khutuat yang kemarin sudah kita bahas ya, 5 khutuat yang sudah kita bahas kemarin dari fase dari kemunculan tafsir di masa Nabi sampai fase tadwin, bisa kita katakan bahwa ada 3 atau 4 fase kemunculan tafsir bil ma'thur. Nah, yang kelima ini secara khusus nanti terkait dengan tafsir birra'i. Nah, dari 4 fase tersebut bisa lagi dibagi menjadi 2, yaitu daurur riwayat ya, yang fase pertama dan fase kedua, kemudian fase pertama sampai fase ketiga, kemudian daurut tadwin. Untuk daurut tadwin ini maka lebih detailnya seperti ini. Qala Syekh Az-Zahabi, "Tsumma btada'a daurut tadwin." Tsumma btada'a daurut at-tadwin. Fakana rijalul hadits war riwayah hum ashabus sya'nil awwal fi hadza. Jadi masa kodifikasi tafsir bil ma'thur itu ya, itu dimulai ketika tafsir menjadi bagian dari ilmu hadis ya, periwayatan yang tercampur dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pihak pertama yang memiliki peran ya di dalam kodifikasi tafsir bil ma'thur ini adalah rijalul hadis ya, para ulama hadis.
Wa qad ra'ayna ashab mabadi'il ulum hina nasabu ala adatihim wa kulli ilmin li syakhsin bi'ainihi ya'udduna wadi'at tafsir bima'na jami'ihi la mudawwinihi al-Imam Malik ibn Anas al-Asbuhi Imam Daril Hijrah. Dan kata Syekh Az-Zahabi, ya kita mendapati para peneliti yang menyimpulkan dalam proses siapa yang pertama kali dinisbatkan kepadanya suatu ilmu di antara ilmu-ilmu syariat, ya. Karena biasanya begini ya akhwat, ada istilah al-mabadi'ul asyrah, ya, ada istilah 10 pengantar untuk mengenal suatu ilmu. Ya, inna mabadi'a kulli ilmin asyrah. Nah, itu salah satu di antara 10 mabadi itu adalah wadhi. Ya, siapa yang pertama kali menyusunnya atau nisbat kepada siapa yang menyusunnya. Misalnya ilmu mantik gitu ya. Ilmu mantik itu dianggap yang menyusunnya pertama kali adalah Aristoteles, ya, seorang filosof dari Yunani. Atau misalnya ilmu usul fikih yang pertama kali menyusun adalah Imam Syafi'i misalnya. Nah, rupanya di dalam bidang tafsir, ya, ini Syekh Az-Zahabi mengatakan, ya, kita mendapatkan informasi bahwa pihak yang mentahqiq, ya, pihak yang meneliti menyimpulkan bahwa ya'adduna wadi'at tafsir, bahwa orang yang pertama kali menyusun tafsir bima'na jami'ihi la mudawwinihi, yang dimaksud dengan menciptakan tafsir itu adalah yang mengumpulkan tafsir, ya, bukan yang mengkodifikasikan tafsir dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi yang mengumpulkan ayat-ayat yang ditafsirkan itu adalah Al-Imamu Malik ibn Anas Al-Asbuhi Imam Daril Hijrah, ya, ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Malik bin Anas ini di satu sisi beliau adalah tokoh pertama yang menyusun kitab hadis, ya, dalam kitab Muwatta'nya. Tapi beliau juga adalah tokoh pertama yang menyusun tafsir, ya, atau yang mengumpulkan tafsir. Karena tafsir sudah ditemukan di dalam dalam kitab Muwatta'nya. Ya, kitab Muwatta' ini di satu sisi adalah kitab tafsir, di satu sisi juga kitab hadis, ya. Ini sama mirip dengan kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik bin Anas, ya. Ya, kitab Ar-Risalah itu di satu sisi dia adalah kitab usul fikih, tapi di sisi yang lain adalah kitab ilmu hadis juga. Walaupun nanti untuk ilmu hadis memang ada perselisihan siapa yang pertama kali menyusun, ya, sebagai suatu ilmu tersendiri. Tapi ada yang mengatakan ilmu hadis pun, ya, sebenarnya adalah yang menyusun pertama kali Imam Syafi'i. Nah, jadi intinya, ya, kalau kita bicara ilmu tafsir, maka bisa dikatakan al-jami' al-awwal, ya, li tafasir bil riwayat huwa al-Imamu Malik ibn Anas al-Asbuhi Imamu Daril Hijrah, ya. Wa kana tafsir ila hadzal waqt lam yattakhid lahu syaklan munazzaman wa lam yufrad bitadwin. Nah, pada fase ini tafsir, ya, belum menjadi suatu kitab yang dikodifikasi secara lebih tersusun rapi, ya, dan belum menjadi suatu karya yang bersifat mandiri, ya. Balkana yuktabu ala annahu babun min abwabil haditsil mukhtalifah yajma'una fihi ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'anis sahabati wat tabi'in. Tapi merupakan bagian dari bab-bab di dalam kitab hadis. Makanya tadi saya katakan kitab Al-Muwatta' sebagai kitab hadis pertama, itu di dalamnya terdapat bab-bab yang terkait dengan tafsir Al-Qur'an, ya. Nah, jadi ini fase awal di mana tafsir menjadi bagian dari, pada fase tadwin, ya, pada fase kodifikasi awalnya masih menjadi bagian dari kitab hadis, ya. Tsumma ba'da dzalika infasala tafsir 'anil hadis. Nah, setelah masa ini akhirnya tafsir terpisah dari pembahasan hadis, ya. Wa ufrida bi ta'lifin khas. Lalu kemudian disusun dalam satu karya tersendiri. Fakana awwalu ma 'urifa lana min dzalika tilka as-sahifati allati rawaha Ali ibn Abi Thalha Ali bin Abbas. Nah, lalu kemudian Syekh Az-Zahabi menginformasikan bahwa kitab pertama yang secara khusus ditulis tentang tafsir adalah sahifah. Ada namanya as-sahifah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalha dari Ibni Abbas. Nah, ini, ya, thalibat, as-sahifatu Ali ibn Abi Thalha Ali bin Abbas itu bisa kita download, ya, sudah ada PDF-nya dan sudah ditahqiq. Nah, ini adalah kata Syekh Az-Zahabi, beliau menganggap sebagai karya tafsir pertama yang menjadi fase terlepasnya tafsir dari hadis, kitab-kitab hadis atau dari ilmu hadis, ya. Baik, yaitu Sahifah Ali ibn Abi Thalha Ali bin Abbas, ya. Tsumma wujida min dzalika juz'un aw ajza' duwinat fi tafsir khassah, ya. Kemudian ada juga beberapa kitab tafsir lainnya yang bersifat
ajza ya, tidak lengkap 30 juz tapi sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan. Mithlu dzalikal juz' al-mansub li Abi Rauq wa tilkal ajza' ats-tsalatsa allati yarwiha Muhammad ibn Thawr an Ibn Jurayj. Ya. Nah, misalnya seperti al-juz'ul mansub ya li Abi Rauq dan al-ajza' ats-tsalatsa allati yarwiha Muhammad ibn Thawr an Ibn Jurayj. Nah, jadi artinya tafsir yang disusun ini adalah datang dari Abu Rauq atau datang dari Ibnu Jurayj yang dikumpulkan oleh Muhammad ibn Thawr lewat sanadnya. Seperti Ali ibn Abi Thalha yang mengumpulkan dari Ibni Abbas. Summa wujidat min dzalika mawsu'at minal kutubil mu'allafah fit tafsir. Jama'at kullama waqa'a li ashabiha min at-tafsiril marwi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ihin. Nah, setelah fase kedua ini, kemudian fase yang ketiga adalah jadi fase yang kedua ya akhwat, fase yang kedua Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an terpisah dari bab-bab hadis, tapi tidak menjadi suatu kajian yang lengkap 30 juz ya. Namun sifatnya ajza saja, sifatnya hanya beberapa ayat saja yang ditafsirkan walaupun sudah terpisah dari hadis. Nah, namun pada fase yang ketiga ini Al-Qur'an kemudian ditafsirkan dengan riwayat dan cukup lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, maka ini bisa disebut sebagai mausu'atut tafsir di maksud pertama. Nah, beliau menyebutkan bahwa contoh mausu'atut tafsir pertama yang lengkap adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang tadi saya sebutkan namanya adalah Jam'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Nah, ini merupakan mausu'ah pertama ya dari tafsir yang sudah ditadwin untuk khususnya dengan metode bil ma'thur. Thumma wujida ba'da hadza aqwamun dawwanut tafsir al-ma'thur biduni an yadhkuru asanidihim fi dzalika. Asanidahum fi dzalika. Lalu muncullah fase setelah Imam At-Tabari ya kitab-kitab tafsir bil ma'thur tapi dengan kondisi di mana sanadnya itu sebagian dihapus. Artinya mereka mencukupkan untuk menyebutkan riwayatnya tanpa menyebutkan sanadnya. Maka ini yang menjadi sebab kesulitan nanti teliti apakah itu riwayatnya sahih atau tidak. Dan inilah yang nantinya akan menjadi salah satu di antara 3 sebab kelemahan tafsir bil ma'thur, yaitu ketika terjadi proses hadful asanid ya, terjadi proses penghapusan sanad-sanad dari sang penulis tafsir sampai ke kepada rasul, sahabat atau kepada tabi'in ya. Thumma ba'da hadza taghayyarat mujihatil hayah fa ba'da an kana tadwin fi tafsir la yata'adda al-ma'thur minhu ta'adda ila tadwin at-tafsir bil ra'yi ala tadarrujin. Nah, setelah fase ini barulah kemudian muncul tafsir bil ra'yi ya, karena perkembangan kehidupan manusia semakin maju dan juga ada proses interaksi antar ilmu, peradaban, budaya yang membuat tafsir bil ma'thur kemudian seakan tidak cukup untuk menjadi sumber tafsir tapi kemudian menggunakan ra'yi. Nah, walaupun nanti ra'yinya ini ada 2 nanti insyaallah pada semester berikutnya akan kalian ambil. Bisa ra'yinya itu ra'yul mahmud, bisa ra'yinya madmum. Ya, bisa dia metode tafsir bil ra'yi yang diterima karena sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran atau malah tidak bisa diterima karena bertentangan dengan kaidah tafsir.